Halo, bertemu lagi dengan gue GoQEL TV. Kali ini gue mau ngebahas kismis, kisah-kisah misteri. Kali ini gue ditemenin sama salah satu temen gue yang terkenal banget, yang pastinya kalau lu ngelihat di mana-mana pasti ada. Dia anak Jakarta, gaul abis. Ini dia namanya Ruli. Hai. Oke deh, kita ngobrol-ngobrol aja ya, Rul ya. Yeah. Lu punya cerita apa nih, pengalaman lu? Kalau gue denger kan lu sering cerita tuh banyak setan ya. Gue rasa lu punya peliharaan setan atau apa gitu? Sering banget gue ketemu setan. Lu setannya kan? Monyet sih. Gue setannya. Iya. Pengalaman apa lu ceritanya? Ada, jadi kayak gue dulu pernah tuh waktu zaman gue kuliah dulu ya. Zaman gue kuliah dulu tuh, jadi gue lagi di Bogor deh. Bogor. Gitu. Jadi gue lagi nyamperin temen gue yang ngekos di sana. Terus tiba-tiba jam 2-an gitu deh, kita lagi begadang gitu main bola. Rokok kita habis nih. Terus temen gue bilang, Oh, lu nginep di villa gitu? enggak, di kosan temen gue. Di kosan. Terus temen gue bilang, coy, rokok habis nih. Beli rokok yuk. Itu jam 1:30 pagi. Terus gue bilang, lo yakin jam segini? Dan pada saat itu kita nggak ada motor untuk keluar jalan. Terus akhirnya beli rokok. Akhirnya kita jalan kaki lah. Jalan kaki. Singkat cerita, gue di daerah Dramaga gitu kan. Jadi harus ngelewatin kayak sawah gitu. Pas gue lagi jalan gitu, ngobrol-ngobrol lah kayak biasa. Kayak lo sama gue nih, kita ngobrol-ngobrol kayak biasa gitu untuk ngilangin rasa takut gitu kan. Terus tiba-tiba teman gue kayak, itu apaan nih? Mana? Pojok? Oh enggak, angin kali. Enggak. Lu jalan berdua? Gue jalan berdua. Terus tiba-tiba kayak temen gue yang kayak karung dah. Karung kayaknya ya. Bukan. Ya karung kali ya. Deh positive thinking kita pada situ kan. Udah kita jalan aja nih. Asik kan. Pas jalan. Tapi lagi nggak mabok kan? Wah nggak mabok. Oh lagi nggak mabok, sadar. Oke. Gitu. Di mabuk asmara pada saat itu mungkin ya. Iya di mabuk asmara gue pada saat itu. Jadi ya gue jalan di kegelapan pun gue tenang-tenang aja. Iya gitu, masih nggak peduli lah ya. Mabuk asmara. Iya bener. Terus singkat cerita gue jalan. Tiba-tiba bau busuk. Gue pikir bau apaan ini? Wah, bau kayak kentang busuk atau enggak, bau busuk, bangke. Gue pikir, wah ini tikus mati nih, kan daerah pesawaran kan banyak tikus-tikus ya. Entah sisa-sisa habis dimakan ular atau apa, gue nggak tahu kan di situ. Terus gue jalan, kok bau busuk ya? Deh, cuek aja udah jalan. Terus tiba-tiba dari belakang, kresek. Apaan nih? Kok ada yang aneh ya dari belakang gue ya? Begitu gua nengok ke belakang, woi, anjing gua kaget monyet. Terus tiba-tiba asik ya. Gua serius loh ini dengerinnya, sumpah. Anjing emang guys temen gue. Terus tiba-tiba di belakang itu gua ngeliat ada sosok si pocong ini ngejar gue berdua. Hah? Jadi, itu pocongnya zigzag apa lurus? Zigzag larinya. Oh zigzag. Dak dan itu gue lari terbirit-birit. Terbirit-birit main gue lari. Ya semental-mentalnya preman, ngeliat begituan juga mental juga ngeliatnya kan. Lari gue, terus masuklah gue ke dalam warkop kan. Kang, nuhun Kang. Numpang gitu kan. Kenapa? Gak apa-apa Kang, udah gak apa-apa. Kenapa Kang? Enggak. Orang teh dikejar pocong gitu. Di mana? Di situ. Oh, itu mah biasa. Emang enggak, maksud gue emang itu daerahnya memang masih sepi atau masih sepi banget. Jadi kayak masih sawah-sawah gitu. Jadi ini di sini kawasan komplek rumah kos-kosan, di sini masih sawah. Oh, jadi penerangan juga belum banyak. Penerangan kurang banget. Jadi posisi itu tuh gue bener-bener yang ya hancur banget sih di situ. Akhirnya gue pulang, udah beli rokok segala. Akhirnya gue pulang tuh diantarin sama tukang ojek. Oh, ada 2 tukang ojek? Ada 1 tukang ojek, gue jadi bonceng bertiga. Ya Allah, tuh motor kesian nggak itu motor? Agak ngap sih motornya kesian, yang naik kan gede-gede banget. Terus balik, pas arah balik tuh kayak. Tapi lu cerita sama tukang ojek itu kalau lu cerita gitu kan.
Tapi dia nggak maaf, takut. tuh. Non, iya aya pocong di dia tuh. Terus sih, wah itu mah biasa yuk anterin pulang. Gue pikir ini orang beneran gak ya tuh, atau dia Setan jadi-jadian juga. gitu kan, ternyata orang ini tukang ojek emang baik gitu. Akhirnya gue dianterin pulang sama mereka. Di mana niatnya di situ? Oh itu mah sarangnya. Oh, bisa banget. Gua Kayak rasa gitu. satu keluarga tuh kayaknya. Family kali ya, Mungkin masih iya, temenan gitu ya masih kali temenan. ya. Mungkin ada tante K, mungkin ada tuyul, Mungkin ada siluman babi, mungkin ada siluman monyet. mungkin Oh gitu. gua lagi sialan. Kayak gitu. Terus ada beberapa cerita-cerita sih yang waktu itu kayak Ada lagi nih cerita nih. ada lagi waktu itu kayak gue kebanyakan kejadian di Bogor, men. Lu sering ke Bogor situ emang? Gue tuh sering ke Bogor waktu itu kan, karena salah satu sahabat gue kan ngekos di sana tuh. Jadi gue kalau weekend tuh gue sering sana main lah, karena di Jakarta kayak gue harus ngapain ya, aduh gue pengen sesuatu yang fresh gitu kan. Kayak di sana kan udaranya masih bersih banget tuh, era itu. Iya, era itu sekarang udah nggak tahu gitu kan. Terus akhirnya gue kesana, itu gue naik kereta malam-malam ngetes waktu itu. Terus gitu ya. Jadi gue naik kereta dari Jakarta, gue naik dari Gambir terus sampai Bogor. Nah temen gue bilang, lu sendirian naik kereta? Nggak, berdua sama temen gue ini, sama sahabat gue ini. Terus dia bilang, kosan yang punya kosan itu. Oke, terus dia bilang, bro, gue dengar cerita kononnya di sana itu, di stasiun itu kalau malam kalau kita lempar duit ada tuyul yang ngambil. Masa sih? Iya, lo ada koin-koinan nggak tadi? Terus gue bilang, ada koin-koinan, banyak kok di tas gue. Yaudah kumpul di sini. Bener men, gue nyampe itu stasiun udah tutup, semua penumpang udah cabut, udah nggak ada orang lagi deh. Itu tinggal gue berdua karena gue ngumpet di situ. Gue ngumpet di kereta. Jadi ini kereta pada parkir nih. Nah gue ngumpet di sela-sela situ. Ngetes doang emang, pengen lihat ya. Karena mitosnya begitu. Deh. Itu sekitar jam 11:30-an, udah gelap stasiun. Udah sepi deh pokoknya. Waktu itu hari apa gue lupa deh. Gue lupa ya hari apa pada waktu itu. Terus gue duduk tuh jadi gerbong-gerbongnya itu kan kebuka gitu kan, gerbong-gerbongnya itu. Nah, gue duduk di situ, gue nungguin aja sampai jam. Sorry bentar, itu lu jam berapa? Itu jam 12-an lewat. Setengah jaman deh gue nunggu tuh sampai bener sepi banget. Jadi waktu itu gue megang uang kalau nggak salah sekitar hampir 3.000 tapi receh. 3.000 waktu itu ya. Temen gue juga 3.000 something dah dia megang juga, itu emang sengaja kita kumpulin pada saat itu kan. Terus tungguin. Udah nih, tiba-tiba tuh lu nggak tahu gimana, tuh angin kenceng banget, men. Angin kenceng banget. Mau hujan apa enggak? Enggak. Kayak mau hujan gitu kan. Terus kayaknya mau hujan deh. Enggak kok, kayaknya enggak hujan. Tapi dingin nih. Kayaknya sih udah jamnya kali ya. Enggak deh. Iseng temen nyambit duit. Plak. Maksudnya dia ngambil cuma satu atau dua koin nih. 2 koin, oke. Nominalnya bebas berapa aja. Akhirnya dilempar gitu. Tungguin. Sekitar ada 5 menitan deh. 5 menitan gitu. Belum ada. Coba lu lempar. Gue lempar lagi. Trak. Gokis lu ngerjain gua kali, kata temen gua. Gue bilang sama temen gue itu kan. Terus, enggak bro, serius beneran, gue nggak bohong, nih mitosnya begitu. Akhirnya gue tungguin tuh, penasaran gak gue, itu mulai deket jam 1-an. Deh, udahlah, nih gue buang aja koinnya semua, gue buang koin itu gue semua itu ke situ. Buang, setengah gue juga. Tiba-tiba lo tau apa yang terjadi? Apa? Semuanya lo buang tuh? Gue buang itu. Pas gue lagi mau balik badan, tiba-tiba gue tuh berat banget mau jalan. Duh, kok berat? Lu doang apa sama temen lu? Apa temen gue? Kok berat ya, kayak ngap gue jalan gitu kan. Terus tiba-tiba gue kayak ada yang narik. Taruh deh. Kayak suruh lihat gitu. Iya, kayak gue duduk begini. Duduk ya. Lo tau ya, ada satu botol ya kita sebut air mineral itulah ya, yang punya nama itulah ya. Itu dia posisinya dari gunung. Iya, air dari gunung itu. Terus dia di tengah-tengah. Lo tau apa yang terjadi? Apa? Itu botol berdiri, men. Kayak ada yang naro. Berdiri. Terus dia jatuh lagi. Terus botol itu kayak dimainin. Digiring. Botol itu digiring. Terus digiring gitu kan. Digiring ke arah lu atau jauh menjauh? Digiring jauh. Dan itu posisi nggak ada angin.
Tadi awalnya kan gue bilang dingin, tiba-tiba dingin kan. Itu tiba-tiba itu angin nggak ada. Itu botol berdiri men. Tek. Gue sama temen gue yang, oke. Lo nggak halu kan? Tapi koinan lu itu masih lu lihat masih ada? Enggak, koinan gue masuk ke semak-semak. Oh, masuk ke semak-semak. Yes, masuk ke semak-semak gitu. Terus botol itu jalan ke arah sana. Gue nggak tahu gimana, apa gue halu atau apa, gue nggak tahu. Gue ngelihat di situ adalah, lo tau rumput kan berdiri-berdiri gini. Itu kebuka, kebelah dua rumputnya, kebelah dua ada yang jalan. Lari Cepet gitu. banget lari ya men. Gue tuh merindingnya. Dan Beneran abis ini? dari itu gue yang oke. Dengan salah kabur, gue sarannya kabur. Ternyata benar mitos itu, dan gue bener-bener yang abis dari itu gue sakit. Temen lu sakitnya? Enggak, gue yang sakit. Enggak. Pada situ, gue sakit tuh. Gue sakit, gue 2 hari gue sakit. 2 hari. 2 hari gue Ih sakit. mampus, untung aja lu nggak Asik stroke. kan? Asik men. Asik pala lu ujinya, pea. Lu harus cobain. Lu keringet dingin ya? Enggak, lebih ke demam. Ih mampus. Tapi lu ke dokter? Enggak lah. Enggak. Minum obat aja. Ih mampus. Minum obat, yang nyoba gitu minum obat. Gue coba sendiri, kalau memang sakit berterusan hubungi dokter. Seperti biasa kan orang gitu kan. Iya kan? Udah balik udah overdosis. Iya, makanya. Atau suntik netral sekalian. Tapi karena gue ngerasa itu kayaknya, wah gue bisa deh. Wah, terus temen gue bilang, lo terus apa lu? Sakit gue. Lu sih gini. Akhirnya bercanda lah, kayak saling nyalain gitu deh, tapi sambil bercanda. Nah, selang 3 hari dari itu, gue masih nginep nih di tempatnya dia gitu. Terus gue lagi di kamarnya dia. Kita waktu itu bisa dari mana ya? Gue lupa dari mana ceritanya itu. Gue habis beli makanan lah kayak gitu di daerah Babakan Raya di situ. Babakan Raya situ. Terus gue balik ke kosan, habis makan segala macam, ngobrol. Gue lagi nonton nih di kamarnya dia kan. Saya lagi nonton. Saat gue santai, tiba-tiba temen gue ngomong, nih lo udah nonton ini belum Rul? Kenapa emang lo nonton ini nih? Ini keren. Dia waktu itu nunjukin ada salah satu film action lah ceritanya waktu itu kan. Wah boleh nih, seru nih. Pada saat gue lagi mau nyalain itu DVD. Oh, DVD. Belum, masih DVD. Bukan, belum ada live streaming. Belum ada. Belum, cuma dulu Oh iya aja. Gue nyetel DVD. Terus tiba-tiba gue ke belakang gitu kan, nyender ke belakang gitu. Lo tau apa yang terjadi? Apa? Kaki temen gue diangkat kan. Hah? Wah. Lu ngeliat gitu? Gue ngeliat jelas banget. Ya kayak lo sama gue kayak gini posisi kayak gini nih. Tapi posisi gue lagi ngebelakangin begitu. Temen lu dilempar gitu? Temen gue lagi tiduran di kasur. Gue di bawah. Gue di bawah. Ya posisi TV-nya kan begini nih. Ya, gue nonton begini nih. Gue lagi mau nyalain DVD. Gue pikir temen gue bercanda men. Ditebalikin sama penunggu daerah situ. Diangkat kaki sebelahnya, dan akhirnya di pergelangan kakinya tuh di sini tuh kayak bukan kesel, kayak biru ada bekas pegangan. Oh, kayak dicengkram gitu ya. Oke. Oh my god. Biru sih. Terus akhirnya temen gue sakit seminggu. Anjir. Sakit seminggu. Itu bukan karena dari setan yang di kuburan di nggak tahu dari mana asal usulnya itu, gue nggak tahu dari mana asal usulnya, tapi dia tiba-tiba, ya kita nggak tahu, kita lagi santai kok di kamar itu, dan kita nggak yang lagi berbuat yang kayak minuman atau menggunakan narkotik atau enggak, emang kita bersih dari itu semua. Pengen nonton aja gitu ya. Pengen nonton aja, terus tiba-tiba gue lagi nyalain, wah, terbalik nih temen gue. Itu sekali doang kan tapi? Sekali itu kejadian, terbalik, bener-bener terbalik. Terus ngomong apa tuh? Ya udah nyebut aja istighfar, astagfirullahaladzim, terus pingsan. Akhirnya lo nggak jadi nonton DVD? Ya kagak jadi lah, orang kakinya biru di sininya. Terus akhirnya temen lo pingsan, lo manggil siapa? Ya akhirnya gue minta tolong sama orang-orang sekitar tuh di kosan itu kan. Di kosan gue minta tolong, tolong kenapa ini kejadian ini sini gini nih. Pas lihat kakinya biru di sini, biru karena genggaman. Akhirnya pengen orang pintar, wah ini ada yang lewat nih, gitu. Ada hubungan ternyata, tapi ditanya sama orang pintar itu ada hubungan sama yang kemarin lo lakuin nggak? Nggak ada. Itu memang orang yang penunggu situ memang mungkin lewat, atau memang lagi iseng, atau lagi jahil aja, gua nggak ngerti maksudnya dia apa, atau dia lagi mabuk kali di sana, iseng jahil kan. Lu balikin sama dia kan, ya gua nggak tahu. Kayak gitu. Untungnya lu lagi sibuk sama DVD ya. Cuma kalau lagi bengong mungkin dua-duanya kayak gua rasa. Terbang kali. Bisa kalau lagi bengong ya kan. Ya, terus
Terus Abis dari situ gue juga pernah ada kejadian yang konyol juga sih pernah aku waktu itu. apaan tuh? Jadi gue waktu itu habis pulang manggung waktu itu. Heeh. Gue pulang manggung Di daerah mana? di daerah Bintaro sini. Oh, Bintaro. Daerah Bintaro, jadi di tol yang mau keluar Pondok Aren. Nah itu gue waktu pulang manggung malam-malam kan gitu waktu itu. Udah lumayan ngantuk karena gue capean. Lu sendirian nih ya Gue ceritanya? sendirian nih ceritanya nih. Terus gue di jalan gitu, lagi di jalan, tiba-tiba sebelum berapa ratus meter, sekilo lah sebelum keluar Pondok Aren itu gue ngeliat ada orang kerja. Orang kerja. Jadi kan itu ada 3 jalur tuh. Jalur kanan jalur cepet kan, yang tengah jalur yang sedang deh, yang kiri jalur lambat. Nah jalur lambat sama jalur yang biasa ini itu ditutup. Ada orang kerja. Gue dari jauh, lagi gituin jalanan. Lagi gituin jalan. Okay. Itu dari jauh men. Waduh, gue bilang ada orang kerja nih. Wah, apa gue ngantuk gue pikir kan. Lo percaya gak percaya men, gue ngehindarin. Pas gue ngeliat ke kiri kosong, gak ada apa-apa. Oh, pas lu lihat spion ya, yes, spion kiri dan itu kosong. Tiba-tiba depan gue kabut. Iya, gue pernah ngalamin kayak gitu. Kabut kayak di puncak, tebel banget gitu kan. Itu gue gak ngeliat jalan, gue gak tahu harus keluar kemana nih. Kalau lurus kan kita ke arah BSD ya. BSD. Gue mau ngambil kiri, gue gak tahu itu jarak gue kemana, gue gak bisa ngeliat. Terus? Wah anjing, gue kemana nih gue ngeliatnya nih. Gue tuh ngeliat kaca tuh sampai begini nih. Mana ya, kok gak kelihatan. Akhirnya lu berhenti gak? Nggak, gue jalan pelan-pelan, gue nyalain hazard. Terus tiba-tiba itu kabut hilang sendiri. Set. Itu kan sebelum keluar Pondok Aren ada pelang pintu tol. Lo tau apa? Apa? Ada Tante K lagi berdiri. Coy. Pas lo gue mau keluar itu. Keluar Tante K lagi berdiri di bawah pelang yang Pondok Aren, BSD atau apa kan ada yang hijau-hijau tuh. Nah itu, dia berdiri di bawah situ. Lagi berdiri aja. Tapi nggak menghadap ke gua, ngebelakangin gua. Lu pas udah masuk yang ke bundaran ini nggak? Yang belum, itu kan udah keluar tol. Udah keluar tol. Sebelum. Ya? Di situ. Karena temen gue juga pernah lihat di situ ada. Itu. Nah, terus kita flashback lagi nih ya. Pada saat gua di tempat yang sama, di jalan itu juga. Pas dulu kan masih Bintaro tuh masih dibilang masih serem banget lah ya, serem dan jauh gitu kan ya, belum seramai sekarang gitu ya. Wah sorry nih sebelumnya bukan yang bikin takut atau gimana ya, tapi ini berdasarkan pribadi aja nih ya, gitu ya. Kenyataan loh. Kenyataan ini yang pernah gue alamin, jadi kalau misalnya ini ya lewatin aja udah. Waspada aja pokoknya. Baca-baca ya. Ini gue bukannya menjelekkan daerah situ enggak, tapi ini berdasarkan pribadi aja ya, pengalaman gue cerita. Terus jadi waktu itu gue pulang kuliah, gue sempet nongkrong dulu sama temen gue kan. Terus akhirnya gue memutuskan untuk nginep dulu di rumah temen gue di daerah Bintaro. Terus? Nginep sana, terus kita waktu itu berapa ya? Berlima waktu itu. Lu satu mobil? Satu mobil tuh. Oke. Terus gue jalan, kondisi kita pada waktu itu memang lagi euforia banget. Kita lagi seru-seruan banget, lagi cerita-cerita lah, wah lagi seru-seru bla bla bla. Terus temen gue, gak tau kenapa temen gue ini diem. Kesurupan? Enggak. Dia tuh ngerasa ada yang aneh di mobil itu, karena dia ngedenger pada saat kita ketawa-ketawa ada satu suara ketawa yang aneh. Oh, oke. Ya. Kayak ngikutin gitu. Terus temen gue bilang, lo pada gak kenapa-napa kan? Kagak, emang kenapa? Jadi enggak apa-apa. Deh, itu gue hampir kecelakaan men. Lu yang bawa mobil? Enggak, bukan gue, temen gue yang ngebawa. Jadi di pertengahan jalan itu, gue lupa posisinya di mana itu. Tiba-tiba tuh setir. Apa? Sumpah gue deg-degan deh di bawah. Jadi lo tau posisi setir gitu tadi, ini kaca gitu. Terus tiba-tiba ada pala yang nengok gini. Hah? Serem abis sumpah. Ya kayak gitu. Jadi nengok di samping di sini pala gini. Ngeliat lo. Itu di kaca tempat supir, iya kayak supir.
Serius lu? Terus setir sampai belok-belok karena panik, takutan, kaget gitu kan. Akhirnya kita berhenti, pucat semua satu mobil. Kenapa? Gila, gua ngeliat kepala tadi nengok begini. Yang mana? Ada di sini gitu. Oke. Akhirnya kita di mobil kayak, udah stop, jangan ketawa-tawa. Udah kita istighfar. Kita baca deh. Mungkin gua rasa lu pas lewat situ nggak permisi kali ya. Ya mungkin gua terbawa ibu. Terlalu seneng, tawa cerita kayak gitu. terganggu Akhirnya kali gua, ya. oke. Tuh dar sih itu. Akhirnya udah gitu semua lu ceming tuh, diem semua. Ceming udah, diem. Tapi nggak ada kejadian lagi kan, maksudnya diikutin atau apa? Oh enggak, itu enggak diikutin enggak sih. Ikutin enggak. Oh, enggak. Yang belum lama ini ada baru-baru daerah rumah gue, men. Di rumah lu? Yoi. Di komplek lu? Di komplek gue. Apaan Jadi tuh? jadi rumah gue selang satu rumah itu ada rumah kosong. Oh, deretan rumah lu? Yes. Nah, jadi di rumah gue, ya, tapi rumah kosong itu sekarang udah nggak ada, udah dibangun. Jadi dia rumah huni sekarang. Pada saat itu tuh gue tuh baru pindah ke situ. Gue baru pindah ke situ, terus tiba-tiba dapetlah cerita nih, gue malam-malam, gue pulang manggung, capek lah gue ceritanya kan. Saat gue parkir depan rumah, gue belum nurunin alat-alat, gue masih di mobil gitu. Terus tiba-tiba, jadi rumah kosong, seberang itu ada tanah kosong, gitu kan. Di situ banyaklah terdapat pohon-pohon pisang gitu ya. Gue pikir ya udahlah gitu kan gitu ya, masing-masing aja gitu ya. Itu lu jam berapa? Jam 2:30 deh. Jam 3. Setengah 3-an gitu kan. Gue emang pulangnya waktu itu terlalu larut juga waktu itu kan gue. Terus tiba-tiba ada yang jalan coy. Dak. Hitam gitu jalan nyebrang ke arah rumah kosong itu. Gue kayak, gue kan nggak mabok, gue kan nggak ngantuk. Tapi ada sapam nggak? Ada sapam nggak muter gitu atau belum? Ada yang tapi belum. Gitu. Ini kenapa nih? Jalan men, jalan dari arah pohon pisang itu ke arah rumah itu. Jalan. Dan emang ceritanya tuh memang itu dari dulu emang udah kosong tuh rumah. Emang udah kosong dari sebelum gue datang tuh memang udah kosong. Katanya sih udah bertahun-tahun kosong rumah itu. Nah terus. Serius lu? Jalan. Sebelum gue ngeliat si Mr. Black ini, ternyata tuh beberapa sebelah rumah gue itu pernah ada kejadian juga. Jadi supirnya, dia ada supir lah ceritanya orang ini. Terus supirnya belum pulang. Terus itu nggak pulang dan nginep di situ lah ceritanya kan. Tidurlah di mobil. Lo tahu apa yang terjadi? Apa? Diketok kacanya, tapi begitu dibuka kaca kagak ada palanya men. Hah? Hantu pala buntung dong, kayak jeruk purut. Di situ dia, asli men. Terus dia ngobrol ke kepala, orang itu akhirnya cabut, nggak kerja lagi di situ. Ya lagian pakai tidur di mobil. Ya, mungkin ya. Gila kali. Ya, karena waktu itu kan yang gue dengar ceritanya itu adalah si supir ini mau pulang nanggung. Karena pagi itu mereka harus ke airport. Tapi lu pernah nanya nggak cari informasi ke sapam gitu, cerita-cerita kayak gitu? Pernah gue nanya ya. Terus kata sapam lu? Jadi pas gue cerita apa yang gue alamin, ya mereka udah tahu. Jadi mereka udah bukan hal yang baru di situ. Gue deg-degan sih. Sumpah. Kalau masalah komplek tuh gue kayak agak-agak serem aja sih. Dulu gue sempet tuh pernah waktu itu. Ya gue ada, sebelum gue pindah ke tempat yang sekarang tuh, sebelum itu ada di daerah sana lah ceritanya. Itu gue pulang kerja waktu itu kan. Gue kerja, jadi depan rumah gue itu rumah kosong. Pulanglah gue bisa parkir mobil emang di rumah kosong itu. Karena gue pikir kan ya gak ada yang nempatin juga tuh rumah kan ya. Gue parkir situ aja. Terus gue biasa dong turun dari mobil, beberesan alat-alat yang kita mau bawa turun gitu. Terus tiba-tiba gue turun dari mobil baru ngunci. Coy, mampus. Gue disiut-siutin men. Terus gue kaget kan, siapa nih? Gue pikir temen atau tetangga gitu kan. Diketawa gitu lagi. Oke. Itu suaranya jauh apa dekat? Jauh suaranya. Jauh berarti deket dong. Itu dia makanya. Terus berarti deket dong. Asli, nih gue merinding men. Gue merinding. Gue merinding ya. Udah terus gue turun, gue diemin aja. Gak tahu kenapa pas gue mau ngunci pintu itu, kepala gue tuh kayak ada narik, mesti ngeliat ke sana. Ngerti gak lo?
Tuh gue merinding men, gue Ini gak gue deg-degan boleh. lo cerita sama dia beneran lo, sumpah. Gak Terus, bohong, ini gue deg-degan lo. jadi pas gue gue ngeliat begitu, jadi rumah itu tingkat. Nah tingkatnya itu dia ada jendela. Nah jendela itu ada kesorot lampu jalanan gitu. Dan lu tahu, doi lagi ngintip. Coy, Setengah badan. si perempuan yang tadi. Iya si Tante K Ih, ini Tante lagi K. ngintip sebelah badan tapi mukanya nggak kelihatan, ketutup rambut gitu kan. Nengok begini, dia ngintip Aduh. sebagian gini kan. Terus gue ya udah gue istighfar aja gue di situ. Gue gak berani cerita sama istri gue gitu kan, daripada ntar dia parno atau apa gitu kan. Udah gue gak cerita. Terus akhirnya Hasil gue sakit 3 hari. sakit lagi karena Sakit mungkin gua lu ngelihat itu kali ya. Gue gak tahu deh apa memang gue jadi trauma apa jadi mana, gue Iya. gak ngerti ya. Tapi gue 3 hari Tapi itu sakit. jelas banget kan lu Jelas lihat? banget gue ngeliatnya. Itu bener-bener terjelas yang gue lihat ya. Dari yang Poci kemarin yang gue ceritain di Bogor itu jelas banget. Itu gue jelas banget. Tapi ini lebih jelas banget. Dia ngintip. Bener-bener ngintip men. Ngintip, bener-bener ngintip. Sebadan itu kelihatan, cuman setengah gitu kan. Karena ngintip begini itu gue oke, gitu kan ya. Akhirnya tetap lu tuh bawa barang-barang lu tuh turun, apa tetap lu langsung kabur, apa lu stay cool Iya, atau stay cool aja. karena gue pernah ngalamin itu guys, karena gue pernah ngalamin. Iya, udah gue cabut aja, udah cabut masuk ke dalam ya stay cool aja gitu. Cuman sampai dalam kamar tuh ya gue cuci muka segala macam ya, bersih-bersih lah segala macam ya, gue baca. Besokannya lu sakit akhirnya. Besokannya gue sakit. Gue sakit men, gue 3 hari sakit lagi, gue kerja. Ih gokil. Sampai istriku tuh nanya, lu kenapa? Lu kenapa, lu masuk angin atau apa? Meriang, bro, meriang sakit. Kasih obat segala macem gitu. Nyokap lu juga bingung tuh nanya, lu kenapa? Nyokap lu juga bingung tuh. Nyokap gue juga nanya, lu kenapa gitu kan. Capaian kerja, orang pada mikirnya positif thinkingnya adalah capaian kerja. Tapi sekarang orang nggak mungkin nggak percaya kali ya kalau misalnya gue habis ngeliat ini gitu. Mungkin orang masa sih gitu kan ya. Jadi gue after itu gue cerita. Kenapa lu? Gue cerita sama istri gue gitu kan. Kemarin tuh kondisinya begini, bener kan yang sesuai dengan dugaan gue. Istri gue akhirnya jadi takut gitu kan. Wah lu yang bener lu gini, ya udah lu tenang aja gitu. Ya udah. Ih sumpah. Tapi akhirnya setiap lu pulang, lu nggak mau lihat rumah itu? Ya. Atau bodo amat gitu? Ya mau nggak mau pasti gue lihat. Cuman lagi apesnya gue aja, gue digodain sama doi kan. Doi lagi sange kali. Iya gue rasa. Wah, daging nih pikir dia kan. Kenapa gak lu dadahin? Halo tante gitu. Jangan, bini gue jelas ntar. Coy. Ya Allah, selingkuh sama iblis tay. Kaya besok lu ya kan. Tapi dicerain sama bini nyata. Coy jangan coy. Amit-amit coy. Sumpah terus. Itulah kurang lebih kayak gitu cerita-cerita gue. Terus tapi lu doang apa adek lu juga pernah diituin, dikasih lihat kalau pulang malam gitu? Oh, waktu itu gue pernah ada kejadian zaman gue kuliah dulu di rumah gue waktu itu. Jadi waktu itu gue lagi mau semesteran, mau UAS. Anak kampus banget ya, Say. Banget ya. Terus jadi gue lagi mau semesteran waktu itu kan, lagi mau ujian. Terus gue berangkat lah. Gue berangkat tuh gue berangkat pagi dah karena gue ada ujian sekitar jam 9.20an deh setelah waktu itu. Gue berangkat pagi nih, gue berangkat terus gue udah selesai ujian segala macam sekitar sorean deh, tiba-tiba tuh jam 2an deh, kurang lebih jam 2 jam 3an, gue lupa sekitaran itu si adek gue nelfon nyokap gue. Terus nggak lama tuh nyokap gue nelfon gue. Dia nanya, kamu di mana nak? Di kampus. Dari jam berapa? Dari pagi. Gue kan ujian hari ini. Gue bilang gitu kan. Oh iya. Jam berapa kamu berangkat dari rumah? Aku berangkat dari jam 8-an. Gitu kan. Kenapa emang? Ya enggak. Ini adik kamu tadi nelfon mama. Cerita. Kenapa? Katanya dia ngeliat gue di rumah. Pagi tuh ya. Dia ngeliat gue ada di rumah. Jadi singkat cerita, gue pulang ke rumah itu, gue tanya sama adek gue. Adek gue ketakutan di rumah itu. Kenapa lu? Ceritanya gimana? Gitu. Ceritain lah sama adek gue ceritanya. Jadi adek gue pulang sama temen-temennya. Jadi ada satu anak nih,
satu anak nih yang baru pertama kali ke rumah gua. Ceritanya nih, datang mereka beli makanan ya biasalah cewek-cewek kan, beli makanan apa-apa, ngumpul-ngumpul makan bareng gitu kan di kamar gitu. Terus dia nanya, adek gua namanya Ica. Oh ya Ica. Oke. Ica, sendok di mana? Ada di dapur, ambil aja. Katanya gitu. Kata Ica. Sedangkan gua di rumah gua itu kan tempat penaruhan sendok itu kan bukan di meja makan di mana, ada tempat sendiri di laci dapur gitu kan ya. Which is lo baru tahu itu tempat di mana kalau menanyakan. Betul kan? Udah. Dia keluar nyelonong nih teman adik gua nih. Datang megang sendok sama garpu. Ditanya, "Loh, kok lu tahu tempat naruh sendok garpu gua?" Tahu dari mana? Oh, ditanya. Ditanya sama adik gua. Teman adik gua ngejawab. Tadi dikasih tahu sama abang lu. Abang gue. Hah? Iya. Di mana bang gue? Di belakang. Oke. Pakai apa? Sedangkan teman adik gue ini belum pernah ngeliat gue. Belum pernah ngeliat gue. Berarti sempat komunikasi kalau setan itu bilang gue abangnya Ica gitu? Enggak. Jadi posisinya gue lagi berdiri diem. Ditanya sama adik gue, abang gue bentuknya kayak apa yang lu lihat? Gondrong, pakai celana Hawaii, bajunya abu-abu. Which is itu baju yang gue pakai sebelum gue berangkat kuliah. Dan adik gue ngeliat sebelum dia berangkat sekolah. Bener. Aduh, gue deg-degan nih. Nah ini teman adik gue udah belum pernah ketemu gue karena baru pertama kali ke rumah gue kan. Gue merinding goblok. Hah? Di mana? Keluarlah adik gue, nyari, panggil gue kan. Nggak ada yang nyaut. Pas dia masuk ke kamar gue, dia ngeliat baju gue digantung. Ada digantungan baju gue kan. Dan sepatu gue nggak ada. Tas segala macam nggak ada. Akhirnya ditelepon akhirnya. Dia nelfon gue kan. Nggak keangkat sama gue karena gue lagi ujian. Dia nelfon ke nyokap gue. Akhirnya di rumah ketakutan. Terus teman-teman adik lu gimana tuh? Ya akhirnya teman-teman adik gue tuh pulang. Makan di luar, nggak habis selesai makan dengan rasa ketakutan mereka gitu kan yang. Berarti yang terakhir ngelihat ngambil sendok lebih parno lagi. Mampus. Karena pas ditelepon itu, gue lagi di kampus. Bener-bener di kampus. Dulu kan masih belum ada zaman WhatsApp. Bener. Atau BBM belum ada dulu kan, itu dulu masih zaman MMS. Iya, masih MMS. Bener ya? Nah, jadi untuk membuktikan kalau bener gue di kampus, gue MMS dulu. Gue foto, gue kirim. Nih gue di kampus. Baru mereka percaya. Ya dulu kan nggak secanggih sekarang gitu, cepet tek gitu kan. Si nonok-nonok itu handphonenya. Iya, doi. Ya udah akhirnya akhirnya kayak gitu. Beneran mereka tuh bener-bener yang oke. Serius. Akhirnya teman-teman adik lu nggak pernah mau main ke rumah lu lagi? Ya setelah beberapa bulan dia baru main lagi. Gue rasa takut diikutin gitu. Kasian gokil. Gue ngeliatnya kesian kayak ya ampun lu ngeliat sosok gue yang bukan gue gitu kan, itu pecah sih gue. Iya anjing. Terus akhirnya pas lu tahu cerita itu gimana tuh? Nyokap lu, adek lu tuh gimana selama kejadian itu? Pada mau tidur bareng apa gimana nggak? Apa udahlah gitu aja gitu? Oh akhirnya tidur bareng sama nyokap gue. Parno banget. Jadi kadang dia tidur sama nyokap gue, kadang dia tidur sama gue. Itu masalahnya gitu. Posisi itu siang ya? Ya siang. Iya, siang banget. Iya Allah. Berarti setan model zaman sekarang gue rasa nggak pandang siang malam ya? Doi pengen jalan-jalan juga doi ya kan. Pengen kenalan. Kayaknya udah cukup deh. Sampai di sini ya guys. Gue deg-degan dengerin cerita dia. Oke, thank you Rules. Yes, lu udah masuk ke podcast gue. Ya. Sampai ketemu lagi di GoQL TV. Bye.